Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, setiap tahun secara rutin kita menghadapi bulan Ramadan, dan biasanya di dalam bulan Ramadan itu banyak hal-hal yang terkait hukum syariah yang saling bertumpuk ya, karena memang boleh dibilang Ramadan itu pusat dari berbagai macam ibadah. Ada puasa, ada juga tarawih, bahkan juga ada zakat ya, zakatul fitr, ada juga i'tikaf, bahkan di akhir itu juga ada sholat Idul Fitr. Jadi kajian tentang fikih di bulan Ramadan itu memang cukup banyak. Nah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, tidak ada salahnya kalau hari ini kita coba mengkaji. Ya, sebenarnya ini bukan kajian yang sifatnya baru ya, karena memang setiap tahun terulang-ulang. Tapi karena jaraknya 11 bulan, jadi setiap menjelang Ramadan mau nggak mau kita harus menyegarkan kembali, merefresh ingatan kita hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum fikih dan syariah di dalam bulan Ramadan. Nah, saya pada kesempatan kali ini ingin lebih memberikan konsentrasi yang banyak, justru bukan kepada puasa atau katakanlah ibadah seperti tarawih dan sebagainya, tapi kepada yang masih merupakan rukun Islam juga di dalam bulan Ramadan, yaitu zakatul fitr, zakat fitrah. Jamaah sekalian, zakatul fitr adalah bagian dari syariat zakat secara keseluruhan, yang mana kita bisa membagi zakat itu menjadi ada dua, yaitu zakat jiwa atau zakatul fitr itu disebut dengan zakat jiwa. Kemudian baru ada nanti zakat harta. Nah, zakat itu ada dua, zakat jiwa dan zakat harta. Kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan, sebenarnya bukan zakat harta, tapi zakat jiwa, di mana setiap jiwa, setiap muslim ya, apakah dia sudah baligh atau masih bayi ya, belum baligh berarti kan, setidak-tidaknya dia sudah lahir di mana kedua orang tuanya itu muslim, maka dia sudah terkena kewajiban zakat jiwa. Ya tentu orang tuanya yang membayarkan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan zakat yang satunya lagi, yaitu zakat harta. Kalau zakat harta, maka karena yang dibayarkan zakatnya itu adalah kepemilikan harta, ya berarti kalau seorang tidak punya harta dengan kriteria tertentu, dia tidak wajib zakat. Dan kalaupun sudah terpenuhi syarat-syarat untuk zakat hartanya itu, timingnya itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Timingnya yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan hanya zakat jiwa saja. Kewajibannya itu terjadi pada saat terbit fajar, tanggal 1 Syawal sampai terbenam matahari. Itu yang wajibnya, Pak. Istilahnya kalau mau ngerjain sebenarnya tepatnya waktunya itu adalah hari raya Idul Fitr. Walaupun secara praktek kebanyakan ya melaksanakannya di bulan Ramadan. Sebenarnya zakatul fitr itu bukan zakat Ramadan sebenarnya, tapi zakat lebaran. Nah, oleh karena itu namanya pun juga bukan zakat Ramadan, nama resminya itu zakatul fitr, sesuai dengan nama lebaran kita yang namanya lebaran kita itu, Pak, Idul Fitr. Aid itu artinya bukan kembali,
Tapi Id itu artinya hari raya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Jadi Nabi Isa alaihi salam itu berdoa kepada Allah agar diturunkan Al-Maidah, hidangan. Nah, agar hidangan ini menjadi perayaan atau hari besar. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Jadi Pak, kalau kita menyebut kata Idul Fitr, itu artinya bukan kembali kepada fitrah. Ya, orang udah terlanjur salah kaprah, dikopas, salah kaprahnya kebanyakan. Sebenarnya hari raya kita itu adalah hari raya, dalam bahasa Arab disebut dengan Id, itu hari raya, dan fitr itu bukan fitrah. Itu beda Pak. Jadi fitr itu 3 huruf dalam bahasa Arab. Apa itu? Fa, to, ro. Fitrun gitu ya. Nah nanti ada lagi memang yang rada mirip tapi hurufnya 4. Fitroh, fa, to, ro juga, tapi ada tak marbutohnya. Nah kalau kita bicara fitroh, itulah yang terjemahan ke bahasa Indonesia jadi fitri gitu. Nah sedangkan fitr 3 huruf saja itu artinya bukan fitri, bukan suci. Artinya adalah makanan. Jadi nama resmi lebaran kita ya, Idul Fitr, hari raya makan. Apa hubungannya dengan zakatul fitr? Ya tadi, zakatul fitr namanya juga fitr, bukan fitrah ya. Istilahnya kalaupun ada orang menyebut zakat fitrah gitu ya, itu adalah keselip lidah sebenarnya. Ya udah terlanjur kayak begini Pak, di dalam bahasa Indonesia itu mahram saya misalnya ya, tapi orang kita kebanyakan sudah bilangnya muhrim gitu. Nah sebenarnya antara mahram dengan muhrim itu keselio lidah Pak. Kalau maksudnya adalah wanita yang haram saya nikahi seperti ibu saya, saudari perempuan saya, nenek saya, anak perempuan saya, itu istilahnya mahram. Sedangkan kalau kita bilang muhrim, itu dalam bahasa Arab artinya orang yang sedang melakukan ibadah ihram. Itu disebutkan muhrim. Nah kalau yang haram dinikahi itu mahram. Terlanjur keselio lidah di kita, bukan muhrim tuh, bukan muhrim gitu ya. Emang bukan, orang dia nggak ihram gitu ya. Nah sama dengan istilah zakat. Zakat fitrah itu keselio lidah. Yang lebih benernya kalau kita cek di dalam hadis-hadis Nabi ya, Nabi mewajibkan zakatul fitr, fa, to, ro. Dan fitr itu secara bahasa artinya makanan. Kenapa kok zakat kita disebut zakat makanan? Ya karena ada 2 nih Pak. Karena memang diwajibkannya di hari raya Idul Fitr. 1. Yang kedua karena bentuknya memang makanan gitu. Jadi ini ada hubungannya Pak. Bahwa di hari lebaran, kita nyebutnya lebaran ya. Di hari lebaran itu haram hukumnya orang itu puasa. Haram. Wajib makan. Nah, wajib makan ini Pak, ini memang kebalikan dari syariat yang pernah Allah turunkan sebelumnya seperti di dalam agama yang dibawa Nabi Musa atau Nabi Isa. Kalau Yahudi ya, Nabi Musa, hari rayanya itu justru dengan cara puasa. Mereka merayakan hari raya dengan cara puasa. Misalnya Pak, tanggal 10 Muharram ya, itu kan eventnya sih Nabi Musa berhasil tuh membebaskan orang-orang Bani Israel dari Mesir, dari cengkraman Fir'aun ya. Dan pada saat itu Allah menenggelamkan Fir'aun, begitu kan? Diselamatkanlah Musa. Itu tanggalnya 10 Muharram. Nah, kemudian sejak itu Nabi Musa setiap kali 10 Muharram
merayakan hari kemenangan itu, tapi perayaannya dengan cara puasa. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan sampai di zaman Nabi Muhammad. Orang Yahudi itu 10 Muharram dia puasa. Ketika Nabi tanya, kalian kenapa puasa 10 Muharram? Sedang hari raya katanya. Hari raya apa? Hari raya kemenangan. Kita dibela, ditolong oleh Allah, ditenggelamkannya Fir'aun, dan kemudian kita terbebas. Itu 10 Muharram kita puasa. Dan saat itu Nabi Muhammad memang ikut puasa juga 10 Muharram. Jadi karakteristiknya terbalik, Pak. Kalau agama-agama samawi sebelumnya merayakan hari raya itu dengan puasa. Sama orang Nasrani begitu juga, mereka puasa di hari Minggu gitu ya. Tapi karakteristik agama yang dibawa Nabi Muhammad itu 180 derajat kebalikannya. Hari raya haram puasa. Termasuk Idul Adha juga kan. Termasuk hari raya mingguan kita, hari Jumat, Pak. Itu nggak boleh kita puasa dalam arti sengaja setiap seminggu sekali kita puasa hari Jumat. Diniatkan sebagai merayakan hari raya kita yang mingguan. Setiap Jumat kan, Jumat tuh hari besar kan, hari yang beda dengan hari yang lainnya. Nah, merayakannya kalau dengan cara kita rutin tiap Jumat doang puasa, itu hukumnya haram. Merutinkan puasa hari Jumat seminggu sekali, itu hukumnya haram. Kalau cuman kebetulan doang, Pak, sekali doang begitu, tanpa sengaja, tanpa niat, kayak gini, Pak, ini dikit lagi kan Ramadan, masih punya utang. Kan wajib bayar utang nih. Boleh nggak bayarnya utang cuman satu, bayarnya hari Jumat doang? Boleh, nggak jadi masalah. Karena niatnya adalah bukan mau merayakan, tapi mau bayar utang, kebetulan jatuhnya Jumat, aman. Tapi kalau terkait dengan diniatkan setiap Jumat puasa, itu malah nggak boleh. Sebagaimana kita juga nggak boleh puasa di hari raya Idul Fitri dan di hari raya Idul Adha, haram. Dan wajib makan. Nah, karena ada kewajiban makan itu, ketika ada yang nggak punya makanan alias fakir, miskin dan sebagainya, maka yang punya makanan wajib memberi makanan di hari raya biar orang miskin nggak puasa, ya. Itulah yang disebut dengan zakatul fitr, zakat makanan, gitu, Pak. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan kekayaan, nggak ada kaitannya dengan harta benda. Kalau zakat yang kekayaan harta benda itu bukan di hari raya Idul Fitr dan bukan di bulan Ramadan. Saya agak sedikit terganggu ketika di jalanan ngelihat spanduk marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, terus bulannya bayar zakat gitu. Saya agak terganggu gitu. Kenapa? Karena kalaupun bayar zakat bukan zakat harta, tapi zakat makanan, dan zakat makanan itu sendiri nggak ada nilainya, dalam arti lembaga amil zakat ngapain ngeributin zakat makanan, ya. Karena yang diberikan juga makanan, Pak. Aslinya itu Nabi kalau ngeluarin zakat so'an min syairin, so'an min burrin, ya, satu volume, satu literannya di masa Nabi itu namanya satu ciduk gitu ya. Yang mana kalau kita konversikan ke zaman kita sekarang, itu para ulama bisa beda-beda. Tapi kalau saya biasanya mengkonversinya menjadi 3,5 liter, bukan kilo. Karena Nabi itu orang Madinah. Orang Madinah itu kalau mengukur makanan itu bukan dengan timbangan, bukan dengan wazan, tapi dengan kail. Kail itu volumenya itu berapa liter gitu ya. Nah, kalau dikonversi satu sok ukuran Madinah di zaman Nabi itu kalau pakai literan di kita itu 3,5 liter. Ada yang bilang 3 liter dan sebagainya, itu beda-beda, tapi volumenya begitu. Nah, itulah yang wajib dikeluarkan oleh seorang kepala keluarga, ya, membayarkan dalam tanda petik ya,
pajak jiwa anggota keluarganya. Dia punya istri, dia punya anak, dan dia punya orang yang hidupnya menggantungkan diri pada dia tanpa pamrih, itu dia wajib bayarkan. Nah, saya katakan hidupnya tanpa pamrih, maksudnya kayak tadi Pak, kayak anak kita Pak, ya kan makannya dari kita. Kalau kita nggak kasih makan, mati dia, gitu. Itu dia tidak ada kewajiban melakukan apapun buat kita sebagai pamrih, sebagai imbalan. Maka kita wajib memberikan zakat. Yang wajib kita beri nafkah, maka wajib kita berikan zakat. Istri kita Pak, kita wajib memberi dia nafkah, maka kita wajib memberi dia zakat. Itu hubungannya erat dengan kewajiban memberi nafkah. Nah, Bapak harus bedakan antara istri anak dengan pembantu rumah tangga. Pak, pembantu rumah tangga walaupun mungkin hidupnya di rumah kita, tapi kita tidak wajib memberi dia nafkah. Ini harus dibedain Pak. Kenapa nggak wajib memberi nafkah? Ya karena dia bukan tanggungan kita. Bahwa dia kerja di rumah kita itu pakai imbalan Pak. Kalau dia kerja bersih-bersih, nyapu, ngepel, masak, ngomong anak dan sebagainya, kita kasih bukan nafkah, kita kasih upah. Itu bukan nafkah Pak. Kalau nafkah tuh yang gratis. Istri kita tuh di rumah kagak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak apa, kita kasih nafkah. Anak kita nggak kerja, nggak apa-apa, kita kasih nafkah. Itu namanya tanggungan. Tapi kalau pembantu, sopir, satpam, OB, apa dan sebagainya, istilahnya itu Pak, upah dan bukan nafkah. Kalau nafkah, kita punya pembantu nggak ngapa-ngapain Pak, ya pokoknya dia makan gaji buta aja. Nah itu namanya kita nafkahi, ya namanya itu bini Pak. Gitu. Tapi kalau di rumah kita dia kerja, peras keringat, banting tulang dan sebagainya, dia punya jasa, jasanya kita bayar, itu bukan nafkah, itu namanya upah, itu namanya gaji. Nah orang yang kita upah, ya dengan jasa-jasa dia, kita tidak wajib menanggung nafkahnya dan kita tidak wajib menanggung zakatnya. Yang wajib ditanggung adalah orang yang wajib kita nafkahi secara syar'i, begitu. Bagaimana dengan anak yang udah rada gedean, udah punya penghasilan sendiri dan sebagainya, apakah kita sebagai bapaknya masih wajib membayarkan zakat fitrahnya? Ya kita tanya aja. Dalam kesehariannya dia mandiri dalam arti yang sesungguhnya, atau kalau makan masih di rumah kita, ya apa-apa masih minta sama kita dan sebagainya. Oh berarti kalau emang semua masih minta, ya kita wajib membayarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau dia sudah mandiri, udah punya kartu keluarga sendiri, bahkan udah punya anak istri sendiri dan sebagainya, kita nih sebagai orang tua udah berlepas diri dari urusan dapurnya dia punya dapur sendiri, dia punya penghasilan sendiri, kita nggak wajib menafkahi, maka kita tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya dia. Nah gitu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka zakatul fitr ini bentuknya aslinya adalah makanan. Dan makanan ini maksudnya bukan makanan cemilan Pak, bahkan juga bukan makanan siap santap. Nah ini yang perlu kita ketahui. Yang dimaksud dengan makanan itu maksudnya adalah bahan makanan yang masih mentah, yang bisa disimpan selama berbulan-bulan ke depan, bahkan bertahun-tahun. Istilahnya tuh muddakhar. Muddakhar itu yang bisa ditaruh di gudang. Ya. Jadi begini Pak, logikanya. Boleh jadi di dalam satu komunitas, di sebuah kota gitu misalnya, ada orang yang tidak mampu, yang berhak dapat zakat fitrah. Sebutlah misalnya ada 1 orang. Sisanya ada 10 orang, semuanya mampu. Berarti mereka semua harus bayar zakat kepada yang 1 orang ini kan. 1 orang ini jadi dia nggak dapat cuma 1 Pak. Dia dapat 10 karena orang yang wajib membayar itu ada 10. Nah, seandainya zakat fitrahnya berbentuk nasi kotak, dia dapat 10 kotak.
dan itu dia nggak akan habis memakannya hari itu. Kalau dia simpan buat besok, buat besoknya basi, jadi nggak kemakan. Oleh karena itulah maka yang wajib diberikan itu bukan nasi kotak, bukan nasi bungkus. Nanti ada lagi yang namanya sedekah yang bentuknya udah matang siap santap. Itu misalnya kalau ada yang namanya walimah. Pak, walimah ngundang orang makan itu sedekah, Pak. Walaupun yang diundang bukan orang miskin, orang kaya, tapi jatuhnya sedekah. Dan walimah itu, Pak, kita tidak memberi mereka beras, tapi kita kasih nasi sama lauknya, makan di tempat. Itu namanya walimah. Itu bagian dari sedekah juga. Atau kalau kita punya anak atau punya cucu, kita sembelihkan hewan, entah itu kambing, sapi, unta, dan kita masak, lalu orang kita undang, ya. Nah, itu yang dikatakan makanannya udah mateng, udah jadi, tinggal siap santap. Tapi kalau bicara zakat, ya, termasuk nanti juga fidyah, kita berbagi makanan pokok kita kepada mereka yang masih mentah. Jadi bukan nasi, ya, tapi beras. Bukan roti, tapi gandum, gitu. Nah, beras atau gandum itu bahan dasar yang bisa muddakhar. Kalau 10 orang tadi masing-masing bawa 3,5 liter, ya, kali 10 kan 35 liter. 35 liter dikasih kepada satu orang, dia bisa simpan untuk berapa hari ke depan dalam bentuk beras. Itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi memang aslinya itu adalah zakat makanan pokok itu. Nah, cuman karena banyak orang yang nggak membaca sirah nabawiyah, kayak apa bentuk zakat di masa Rasulullah, tiba-tiba hari ini ngarang aja gitu, Pak. Akhirnya jadi kacau, ya. Bukan kacau gimana? Dia nggak ngerti filosofi dasar dari masing-masing sedekah atau zakat itu. Itu semua masing-masing ada karakteristiknya sendiri-sendiri, ya kan? Bayangkan, Pak, harta zakat fitrah ini kemudian di zaman sekarang itu dikonversi jadi uang. Masalahnya adalah uangnya, gitu ya, kemudian tidak dibelikan makanan, ya, tidak dibelikan beras dan sebagainya, malah dijadikan dana untuk bikin masjid, untuk bikin sekolah, untuk bikin apa yang lain, kegiatan acara dan sebagainya. Padahal basicnya itu namanya zakat fitr, zakat makanan. Maksudnya biar orang hari raya itu jangan ada yang puasa, dia harus makan. Maka bentuknya harus makanan dari awal. Sama dengan begini, Pak, sama persis ya dengan Idul Adha. Kan kita disuruh nyembelih hewan. Ritualnya itu, Pak, harus hewan. Kita harus beli kambing, harus beli unta, beli sapi, bukan uangnya, gitu. Tapi memang kadang-kadang ada yang lucu, Pak. Ada teman saya sih ya, ustadz juga. Dia bilang begini, harusnya kita meninggalkanlah Idul Fitri, Idul Adha tuh nyembelih sapi gitu. Udah nggak ada gunanya, cuma makan-makan doang, kolesterol. Mendingan kurban itu kita arahkan. Nggak usah kita belikan ternak, uangnya saja kita kumpulkan, kita bisa bikin rumah sakit, kita bisa bikin katakanlah panti yatim, kita bisa bikin apa dan banyak dari uang itu, ketimbang kita cuma nyembelih hewan doang. Saya bilang begini, ide itu kreatif banget dan saya 100% dukung. Cuman kalau itu dibilang kurban, bukan, saya bilang itu bukan kurban namanya. Ya kalau kurban ya harus hewan, gitu kan. Ya tapi sudah nggak efektif kurban itu. Terserah Anda mau bilang efektif apa enggak, itu bukan urusan saya. Tapi kalau Anda niatnya mau ibadah kurban, berarti harus hewan, gitu. Tapi kalau kambing itu kan kolesterol, gimana kalau kita ganti ikan? Ya enggak, gitu. Enggak. Ikan itu ya makanan ya hewan, tapi bukan kurban namanya. Coba aja Anda beli ikan lele, coba sembelih, cari lehernya, kan nggak ketemu, gitu kan. Padahal kan yang namanya kurban tuh menyembelih, bagian intinya itu, core-nya itu adalah nyembelihnya itu, bukan makan-makannya sebenarnya.
Bukan, gitu. Jadi setiap ibadah tuh ada mata intinya itu apa, gitu kan? Nah, zakat fitrah intinya berbagi makanan pokok. Anda makanan pokoknya apa? Nasi. Nah, bahan dasarnya adalah beras. Ya beras itu yang dibagi-bagi. Itu ritual. Ritual, itu ritual ibadah. Sebagaimana Anda menyembelih kambing atau sapi di Idul Adha. Nah, di Idul Fitri itu bahan dasarnya itu yang Anda bagi-bagi. Itu bukan duitnya, gitu. Kalau duitnya mah banyak paket-paket sedekah yang lain yang duit, gitu kan. Tapi untuk yang zakatul fitr itu adalah bentuk ritual. Ya. Nah, ritualnya adalah berbagi makanan pokok kita yang berlaku di suatu negeri. Saya kasih contoh gini, Pak. Kan kalau orang Arab makannya roti ya, maka dia berbaginya gandum, bahan dasarnya. Orang Indonesia makanannya nasi, ya bahan dasarnya adalah beras. Pertanyaannya gini Pak, kalau ada orang Arab dia tinggal di Indonesia, kira-kira dia bayar zakatnya itu gandum atau beras? Yang mana Pak kira-kira? Berdasarkan yang dia makan atau berdasarkan yang orang-orang makan? Nah sekarang begini, itu kan gandum beras mungkin nggak terlalu jauh bedanya. Sekarang begini, kalau di zaman Nabi, itu makanan pokok selain roti, orang Madinah ya makan juga itu yang namanya kurma sebagai bahan makanan dasar, makanan pokok Pak, itu kurma. Kalau kita kurma makan tapi kan cuma buat apa, cemilan. Kalau di zaman Nabi enggak, itu kurma memang buat makanan pokok. Ada banyak hadis yang bisa kita ambil sebagai sampel bahwa ada orang bayar kafarat memberi makan 60 fakir miskin itu dengan sekeranjang kurma. Itu hadis tentang itu Pak. Ada orang di siang hari bulan Ramadan, dia berhubungan suami istri, lalu dia lapor sama Nabi, lalu tuh di bagian akhir dia dikasih sama Nabi satu keranjang kurma, disuruh kamu bersedekah kepada 60 fakir miskin dengan kurma. Pak, bersedekah memberi makan fakir miskin dengan kurma itu kalau di Madinah masuk akal Pak, karena orang-orangnya memang makannya kurma. Tapi kalau itu kita terapkan di Indonesia, nah ini agak susah nih Pak, karena orang kita kurma itu bukan makanan pokok, itu cuma cemilan aja. Bapak kalau nggak percaya, coba Masjid An-Nasr ini besok bikin acara buka puasa bersama, hidangannya satu doang, kurma. Nggak pakai nasi padang, nggak pakai lauk, nggak pakai apa-apa, korma doang, seorang sepiring Pak. Dah gitu. Itu Pak, demo berjilid-jilid itu jamaahnya itu. Kita bilang, kan Nabi berbuka puasa pakai kurma, gitu kan? Iya sih, itu kan Nabi. Nah kalau kita mau buka puasa pakai nasi, pakai apa dan sebagainya, kurma tetap ada, tapi kan cuma 3 biji kurmanya, gitu kan? Nah kalau Nabi dan para sahabat dibilang berbuka puasa dengan kurma, nggak cuma 3 biji Pak, sepiring. Dan kalau udah habis sepiring, ya udah selesai. Kagak ada itu yang namanya nyari makan cemilan kolak gitu atau biji salak gitu tuh nggak ada. Ya kurma aja udah gitu. Di kita kurma ada, tapi itu cuman nggak jadi pemain inti Pak, dia jadi penggembira aja tuh, ya kan? Jadi cheerleader aja itu kurma itu. Ada cakep nggak ada nggak apa-apa, tapi nasi mesti kudu wajib. Buka puasa nggak pakai nasi gimana gitu kan, harus gitu. Nah di zaman Nabi, ketika Nabi bayar zakat di hari raya Idul Fitr, lucunya Pak, di dalam hadis disebutkan so'am min tamrin. Nabi mengeluarkan 1 so' kurma, diberikan kepada fakir miskin. Nggak masalah Pak, karena emang orang Madinah makannya kurma, dikasih kurma ya cocok, inilah makanan kita. Sekarang Pak, Bapak jajalin menjelang Idul Fitri, Bapak ke masjid bayar zakat fitrah, isinya kurma doang Pak.
Itu sama panitia yang jagain ambil zakat ditanya, ini apaan Pak? Zakat gitu. Begitu dibuka, kok korma Pak isinya? Iya, Nabi itu kalau bayar zakat pakai korma. Nah panitia bingung, Pak kalau mau nyumbang korma kemarin pas lagi ada buka puasa, sekarang udah mau lebaran, nyumbang korma buat apaan gitu kan? Dia sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi itu kalau bayar zakat pakai kurma. Nah di situ Pak, ya tekstualnya memang kurma, tapi maksudnya adalah itu makanan pokok begitu. Nah cuman panitia zakat di kita Pak rada males Pak kalau menerima zakat itu dalam bentuk beras, ribet ngeliterinnya, ribet nganter-nganterin dan sebagainya. Mereka bilang udah duit aja gitu. Nah kalaupun duit aja, seandainya duitnya itu diberikan beras lalu dibagikan kepada fakir miskin, masih aman sih Pak. Yang jadi agak sedikit masalah ketika duitnya ya dijadikan kegiatan acara. Nah ini yang kacau. Atau duitnya jadi AC, jadi itu Pak buat beli lift tuh, harga lift berapa sih? 500 juta gitu dari zakat fitrah gitu. Bukan yang nggak sah sih, cuman nggak matching gitu Pak. Kayak gini, An-Nasr menerima kurban Anda tapi tidak bentuk sapi, duitnya aja. Nah setelah terkumpul duitnya, nggak dibeliin sapi Pak, dibeliin lift gitu. Kira-kira di demo nggak waktu sama jamaah tuh Pak? Di demo lah gitu. Ini gimana sih bukannya? Tapi kan kita lebih butuh lift daripada sapi. Sapi mah udah banyak di mana-mana. Ya jangan bilang kurban kalau emang butuh duit buat lift. Bilang aja tuh the point. Ini kita butuh lift nih gitu kan. Nah kalau Anda mempolitisir ya kurban jadi lift, itu jadi masalah Pak. Jadi diskusinya nggak selesai-selesai, sampai imsak belum selesai tuh diskusinya gitu kan. Sebagaimana juga zakat fitrah yang aslinya tuh makanan kok jadi karpet, kok jadi semuanya, itu jadi masalah begitu. Paling nggak orang bertanya-tanya, ini kan zakat makanan kenapa jadi yang lain-lain gitu. Nah saya punya teman Pak, pengurus masjid juga. Tadi saya bilang dia nggak mau ribet, nggak terima beras, terimanya duit. Terus ya duitnya kita kasih fakir miskin, suruh dia sendiri masing-masing beli beras gitu. Saya bilang itu ide bagus juga sih, nggak ribet, tinggal bagi-bagiin aja, ya kan? Tinggal masyarakatnya nih Pak, kebetulan dia tinggal di daerah yang ya istilahnya semi bermasalah gitu secara moralnya daerah situ. Banyak orang main judi Pak daerah situ, togel dan sebagainya itu banyak. Nah malam menjelang Idul Fitri itu malam itu ada pembagian zakat fitrah. Karena teman saya ini pengennya praktis, orang miskinnya dikumpulin di masjid, bagiin duit tuh Pak. Ya kan, seharga beras 3,5 liter, ya kira-kira 40.000, 50.000 Pak. 50-an masing-masing dibagi tuh Pak. Ada kali 200 tuh mustahik, kasih 50 ribuan semua. Girang Pak, gitu kan. Nah, cuman yang dibikin dia nangis-nangis malam itu togel rame banget tuh Pak di situ Pak. Iya, habis dari masjid dapat zakat fitrah 50.000, pada beli togel Pak di situ, ya kan? Itu dia lihat sendiri, ini orang tadi gua kasih zakat 50.000, sekarang dia lagi pasang itu lagi main judi di situ kan? Jadi bandar-bandar togel girang malam itu. Kenapa? Alhamdulillah katanya malam ini di masjid ada pembagian zakat, jadi togel saya laris nih gitu katanya kan. Nah setelah itu dia nyesel, pokoknya tahun besok gue bagi beras aja lah, udah bodo amat nih. Mau main judi togel pakai beras terserah lu, pokoknya gue ngasihnya beras gitu kan. Ya kalau orang dikasih beras ya pastinya kalau emang dia nggak mau dikasih orang, kalau mau ya dia masak gitu kan. Nggak akan bisa beras tuh buat main judi togel gitu kan. Nah itu pengalaman-pengalaman bisa kita ceritakan masing-masing. Tapi intinya adalah zakatul fitr itu pada dasarnya adalah zakat makanan pokok ya, yang diberikan wajibnya itu begitu terbitnya fajar 1 Syawal, dan itu berlaku sampai matahari terbenam. Bagaimana dengan kebanyakan orang bilang, woi zakat lo pokoknya sebelum sholat id, kalau udah lewat sholat id udah kagak boleh. Enggak Pak, sebenarnya enggak begitu. Bukan udah enggak boleh, afdoliyahnya jadi berkurang. Kenapa? Karena orang itu kan harusnya dari pagi dikasih makanan biar sesiangan itu dia makan. Nah kalau Bapak baru kasih berasnya
menjelang maghrib, seharian dia puasa juga ujung-ujungnya Pak, gitu kan. Maka afdolnya dikasih subuh, gitu. Ba'da sholat subuh dibagiin, gitu ya. Itu kalau di zaman Nabi. Nah kalau di zaman sekarang, kalau habis subuh dibagiin Pak, panitianya udah pada pulang kampung. Yang mau nerima zakatnya juga udah pulang kampung duluan. Nah oleh karena itu para ulama membolehkan ya 2-3 hari sebelum Ramadan. Bahkan mereka membolehkan sejak tanggal 1 Ramadan pun kalau mau diberi sudah boleh, gitu Pak. Padahal kan makannya 1 Syawal, ngasihnya 1 Ramadan Pak, sudah sah gitu. Cuman yang afdol memang kalau udah mendekati dari hari Idul Fitrinya itu, gitu ya. Nah itu berlakunya sampai kapan? Kalau kita lupa, aduh belum bayar zakat gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, habis sholat id sampai zuhur sampai asar, batasnya sampai maghrib. Nah kalau sudah maghrib ternyata belum juga, udah jatuh dosa, tapi kewajibannya tetap harus dikeluarin juga. Kayak orang sholat subuh, batasnya adalah matahari terbit. Nah kalau dia bangun setengah 9, dosa kan? Tapi subuhnya wajib dikerjain nggak Pak? Tetap wajib dikerjain. Ya berarti tetap dia bayar juga. Baru ingat Pak, setelah seharian lebaran, Isya baru ingat, ya Allah belum bayar zakat nih gitu kan. Nah ya udah dia bayar malam itu juga, ya kan. Emang sah? Ya bukan sah sih. Kalau sahnya tetap sah, cuman udah jatuh dosa. Batasnya maghrib, ya. Batasnya adalah matahari terbenam. Afdalnya pagi hari sebelum sholat id. Nah tapi kalau mau yang sesuai dengan realitas kita, beberapa hari sebelum lebaran udah kita bagi. Kenapa? Karena panitianya mau pulang kampung, mustahiknya mau pulang kampung. Nah kalau pada hari raya kita bagi, orangnya mana nih? Orangnya pulang kampung, berasnya kita taruh depan rumahnya dia nggak makan juga ujung-ujungnya. Nah disitulah kemudian ada benarnya kalau zakatnya dalam bentuk uang, tapi uangnya ditransfer, cuman yang menerima dipesankan, ini nih titipannya, ente beli beras sendiri, ini saya kasih duitnya, gitu. Jadi dia beli beras dari situ. Itu harus ada penjelasan kayak gitu sih. Tapi seandainya dia nggak beliin beras, dia beli togel, ya kita udah tutuplah kewajiban kita. Cuman harusnya diedukasi bahwa itu maksudnya adalah kayak gitu. Ya kan, kayak gini Pak, saya mau korban, ya, pengen korban tapi di kampung. Kalau saya beli kambingnya di Jakarta, terus saya sewa truk bawa dari Jakarta ke kampung, itu lucu Pak. Lucu. Kenapa? Karena kambingnya dari kampung dibawa ke Jakarta, saya beli di Jakarta, balikin lagi ke kampung, kan itu lucu namanya, ya kan? Nah, gimana kalau saya telepon keluarga saya di kampung, di situ ada yang miara kambing nggak? Lo tawar lagi sono berapa duit? Nih gua kirim duitnya, ntar lo potong ya, gitu Pak, ya kan? Jangan, ini saya kirim duit berapa 3 juta, setelah gitu dia nyunatin anak Pak, dia bikin acara manggil dangdut dan sebagainya lah. Ini bukan buat bikin acara, woi, beli kambing ente potong di situ. Sama Pak, zakat fitrah gitu. Ini saya kirim duitnya ke ente beli beras buat rumah ente, gitu. Harusnya diedukasi kayak gitu. Sama Pak, orang pergi haji gitu juga. Kita kasih aja duitnya, lu pergi haji gitu sono Pak. Kita kasih duit misalnya kan haji itu berapa? 50 juta. Kita kasih duit 50 juta, bayar sono buat pergi haji gitu kan. Malah dia bikin selamatan di rumahnya, makan-makan, walimahan dan sebagainya, hajinya kagak. Itu kita kesel, Pak. Kasih duit buat haji, bukannya buat haji, malah dia buat yang lain, begitu kan. Problematikanya itu Pak, kalau dikasih dalam bentuk duitnya kadang-kadang nggak jadi itu, malah jadi yang lain akhirnya, buat bayar utang dan sebagainya. Ya memang nggak apa-apa sih, tapi basic dari ibadah zakatnya tuh jadi nggak dapet gitu. Itu yang sering terjadi tuh begitu. Nah baiklah jamaah sekalian, yang terkait dengan ibadah katakanlah zakatul fitr itu penting ya, harus kita ingat-ingat, jangan lupa. Dan itu Pak, kalaupun misalnya belum dibayarkan, itu masih ada tanggungan hutang ya. Jadi 5 rukun Islam kita itu Pak, syahadat itu paling dasar ya. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji itu berlakunya sesuai dengan jadwal. Kalau kita nggak kerjain sesuai dengan jadwal, itu jatuhnya jadi hutang. Puasa kan kewajibannya 30 hari. Kalau ada yang bolong karena sakit, musafir dan sebagainya, itu tetap wajib dibayar walaupun sudah lewat
5 tahun, 10 tahun, 30 tahun pun udah lewat gitu ya, tapi belum dibayar waktu itu, ya tetap wajib kita bayar. Sebagaimana juga zakat. Mungkin kapan-kapan dulu kita nggak bayar zakat, nah sekarang kita wajib bayar. Pokoknya itu masih berlaku terus sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Haji pun kalau udah niat, udah sampai pada titiknya dia pengen berangkat, duitnya ada segala macam, tapi ternyata dia nggak bisa berangkat, itu jadi tetap kewajiban untuk seterusnya, begitu. Bahkan kalau haji lebih parah tuh Pak. Kalaupun dia meninggal, anaknya lah yang wajib untuk berangkatin haji. Itu disebut dengan al-hajju anil ghair, haji untuk orang lain yang jatuhnya sudah wajib karena dia sudah mampu, dia sudah niat, ternyata nggak kesampaian, anaknya yang disuruh nerusin. Zakat gitu juga, puasa gitu juga, sholat gitu juga. Dia sudah ada ketentuannya. Kalau memang sudah seharusnya mengerjakan tapi nggak dikerjakan, maka itu jadi utang yang harus dibayar dan tidak diampuni kecuali dibayar dulu hutangnya. Hutang kepada Allah itu harus dibayarkan. Nggak bisa cuma begini, ya Allah, saya punya utang banyak nih kepada Engkau, ya Allah, bisa nggak dihapusin gitu aja? Nggak bisa. Ya, yang bisa dihapus tuh Pak, kalau dosa yang sifatnya pelanggaran itu bisa dihapus, nggak usah bayar apa-apa. Kadang-kadang itu pun harus bayar kafarat, walaupun nggak harus ya. Misalnya gini Pak, orang mabok Pak, minum khamr, kan dosa. Nah gimana cara nebus dosanya? Ya istighfar, ya taubat. Terus harus bayar apa? Ya nggak perlu bayar apa-apa. Kali gitu minum 1 botol wajib ganti dengan minum madu 1 botol gitu, nggak juga, ya kan? Ya udah, pokoknya Anda berdosa, Anda minta ampun, selesai, kan gitu. Kalau itu dosa sifatnya, berzina gitu misalnya, ya Allah saya pernah berzina gitu kan, ya udah minta ampun, selesai gitu. Nggak ada sesuatu yang harus dibayar karena itu larangan dilanggar gitu Pak. Tapi kalau perintah tidak dikerjakan, khusus yang 5 tadi ya, yang masuk rukun Islam, perintah itu Pak, kalau nggak dikerjain pada waktunya, tetap itu jadi utang. Kita nggak bisa bilang ya Allah putihin aja, nggak bisa. Ya tetap harus dibayar. Itu karena kalau enggak nanti di akhirat tuh jadi urusan ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita persiapkan ya sejak sekarang. Salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan yaitu membayar zakatul fitr ya. Disamakan Pak, mau dia anak laki, dia anak perempuan sama, mau dia udah gede masih kecil sama, bahkan anak bayi yang baru lahir ceprot dari perut emaknya pun sama juga nilainya sama yang kita wajib bayarkan, nggak ada bedanya. Lain nanti kalau kita ngomongin zakat harta, nah itu tergantung jenis hartanya, nilainya dan sebagainya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tadi, denda untuk yang suami istri berhubungan di waktu siang, itu denda hanya untuk suami atau masing-masing atau untuk suami istri? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita bayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan dengan uang, dibaginya akhir bulan Ramadan. Harga berasnya naik tak, jadi pembayarannya tuh kurang berasnya. Gimana tak? Tanggung jawab siapa tuh tak? Itu aja tak. Makasih tak. Ya, begini Pak. Yang pertama nih pertanyaannya, kalau suami istri ya melanggar larangan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu yang terkena hukuman kafarohnya itu suaminya aja kah atau berdua? Nah, gini jamaah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lainnya. Kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis Nabi, ketika ada seorang sahabat lapor kepada Nabi, dia sudah melakukan pelanggaran itu,
Nabi itu suruh dia pertama bebasin budak, ya, karena dia nggak punya. Terus kata Nabi suruh puasa 2 bulan berturut-turut, karena dia nggak mampu, suruh makan 60 fakir miskin. Itu dari semua dialog itu tidak ada satupun Nabi bilang istrimu juga bebasin budak, enggak. Ya kamu itu bebasin budak gitu, suaminya. Nabi nggak bilang, jadi budaknya 2 ya, suami 1, istri 1. Nabi nggak bilang gitu. Nabi cuma bilang kamu bebasin budak. Begitu juga ketika puasa, kamu puasa. Nabi nggak bilang kamu puasa, istrimu puasa juga ya. Nabi nggak ngomong gitu. Dan ketika 60 fakir miskin kamu kasih makan, Nabi juga nggak ngomong istrimu juga 60 juga, berarti 120 nih berdua. Enggak juga gitu. Jadi semua itu ditanggung oleh suami. Istri nggak disebut-sebut di situ, Pak. Nah, itu yang dibaca dari teks hadisnya begitu, maka dalam mazhab Syafi'i disimpulkan yang menanggung kafaroh itu hanya suami, walaupun ngerjainnya berdua, ya kan? Walaupun yang jadi provokatornya itu boleh jadi istri, Pak. Karena boleh jadi suami sebenarnya alim, Pak, di rumah lagi baca Quran, ya, alim dia. Bininya lewat mana dasternya bolong 12 gitu kan. Jadi akhirnya terjadilah apa yang terjadi, Pak. Ya, walaupun istrinya itu jadi provokator, tapi yang dihukum adalah eksekutor. Eksekutornya, Pak, yang dihukum gitu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di luar mazhab Syafi'i nggak sedetail itu. Jadi ya berdua gitu. Nah, saya juga nggak tahu nih, Pak, karena saya bermadzhab Syafi'i, saya nggak tahu. Kalau dibilang berdua, berarti puasa 2 bulan berturut-turut itu suami istri berdua, masing-masing 60 hari, atau berdua tuh masing-masing 30 gitu. Kalau bebasin budak, apakah masing-masing patungan buat beli budak? Kalau dibilang apa tadi satu lagi tuh memberi makan 60 fakir miskin, apakah patungan seorang 30-30? Saya kurang paham karena saya tidak bermazhab yang lain. Saya tahunya kalau dalam mazhab Syafi'i itu semua ditanggung oleh suami gitu, Pak. Istrinya mah santai aja, walaupun dia provokator tapi dia aman gitu, Pak. Itu yang pertanyaan pertama. Kalau yang kedua tadi Bapak bilang ada orang bayar zakat di awal bulan, terus ya itu tanggungan panitia, Pak, udah pastilah, ya kan, tanggungan panitia. Makanya panitia hati-hati nih gitu kan. Iya hati-hatilah gitu. Karena kan gini, Pak, dalam hal ini panitia sebenarnya dia tuh berfungsi sebenarnya gini, basically sebenarnya ya tugas dia tuh simple. Dia terima beras dari orang, dia kasih ke orang, udah dia nggak capek. Tapi kalau dia pakai terima duit, terus di akhir dia kasih beras, berarti kan dia mesti belanja, ya kan? Nah, kayak itu, Pak, panitia kurban, ya kan? Panitia kurban, kalau kurban tuh pakai sapi langsung, orang anterin sapi kan tinggal dipotong selesai. Tapi kalau pakai duit, harga sapi kira-kira segini. Ternyata, Pak, harganya naik, nggak karu-karuan. Dia bilang satu sapi sekian kilo, ternyata harga segitu nggak dapet, Pak, gitu kan? Lebih tinggi lagi, gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya tergantung kejujurannya panitia dan tuh di situ, ya kan? Nah, gitu. Itu emang resiko pada akhirnya. Kalau mau yang jujur ya nombok dia, salah sendiri. Kenapa lu dari awal minta duit ternyata ujung-ujungnya harga berasnya naik? Ya berarti lu tanggung itu urusannya, kan begitu. Ya itu resiko yang harus diterima oleh panitia. Panitia. Kalau saya menghindari begitu-begitu, Pak, saya beli beras gitu. Jadi berasnya udah saya siapin dari awal bulan. Terus saya punya duit, saya nggak kasih panitia, saya beli beras aja, gitu kan? Berapa liter tuh? Sekeluarga saya ada berapa orang, beliin beras. Udah saya taruh aja di rumah tuh beras, gitu kan? Menjelang hari raya Idul Fitr, ya kan masjid samping rumah, anterin tuh beras panitia, gitu kan? Nah udah, sama dia diterima, terus diliter-literin, udah selesai. Saya kan aman, duit aman, beliin beras aja dari awal begitu. Cuman itu tadi, Pak, itu berlakunya kalau masjidnya tuh di komplek kita. Nah yang jadi ribet kan kalau panitia zakatnya nasional, Pak.
ini beras mau dikirim kemana nih, ke Masjid Istiqlal bagaimana, kan jadi puyeng gitu kan distribusinya Pak. Maka kalau dilihat secara sekilas, konsep zakat fitrah itu memang bukan nasional, enggak. Itu zakat yang per kampung, per desa, per dusun gitu aja. Jadi panitianya pun yang udah tepat itu, kalau panitianya di masjid. Tiap hari kita ke masjid, ya kan, hari itu kita nenteng beras. Apaan tuh? Beras buat zakat. Udah kasih ke panitia. Nah, tinggal panitia juga gitu. Setiap hari ada orang sholat. Sini, ini bawa beras mau pulang. Apa? Ini zakat. Gitu. 2-3 hari sebelum Idul Fitri, zakat udah dibagiin. Ya nggak apa-apa kalau dia prioritaskan hanya yang rajin sholat ya, yang saya bagi. Kalau yang kurang rajin, enggak. Umumin tuh ke desa mana-mana, ya kan? Ada pembagian zakat, tapi syaratnya rajin sholat gitu. Kalau rajin sholat dikasih zakat gitu. Kalau enggak, ya kalau ada sisanya ntar dikasih. Kalau enggak ya udah terserah gitu. Cakep juga itu Pak. Jadi untuk menarik orang untuk bisa dapat beras, ya kan? Syaratnya minimal lu ada absennya sholat. Wah, enggak pernah sholat lu kasih beras gitu kan? Enggak dapat skala prioritas lah gitu kira-kira begitu. Baik Pak, ada lagi? Permohonan dari sebagian jemaah, karena itu kan kita menerima berbentuk duit panitia dan juga beras yang seperti Bapak itu. Namun kebutuhan masyarakat ini sekarang bukan makanan pokoknya, itu bukan beras, kadang-kadang yang Bapak bilang tadi pulsa kayak apa kayak gitu sih. Kebutuhannya itu macam-macam. Jadi sebetulnya panitia ini nggak perlu bersusah-susah untuk mengumpulkan zakat itu beli beras. Udah kasih duit aja sesuai dengan kebutuhannya saja. Apakah ini juga tadi yang kasus seperti yang tadi itu, dikasih duit berasnya naik, siapa yang bertanggung jawab? Ini kan repot juga. Apakah panitia itu bisa juga memberikan dalam bentuk duit? Itu yang pertanyaan kami Pak. Terima kasih Pak. Ya, tadi sudah ceritain Pak, yang pada masang togel itu Pak, ya kan? Iya, maksudnya gini, kalau dari awal jamaah yang nyetor udah beras, kan berarti kita nggak repot, kasih aja beras. Gini Pak, kalau masalah kebutuhan, ya apa juga butuh Pak. Tapi kira-kira gini, ada nggak masyarakat yang tidak butuh beras? Nggak ada. Bahkan rumah tangga presiden pun butuh beras juga. Emang dikata presiden udah nggak makan nasi? Ya makan, karena itu kan kita semua bangsa pasti punya kebutuhan pokok. Nah yang kita mau berikan itu adalah makanan pokoknya, yang udah pasti semua orang butuh. Bahwa orang butuh pulsa misalnya gitu kan, atau butuh yang lain-lain, ya lu cari sendiri. Ini bukan urusan kebutuhan yang lain, ini kebutuhan pokok nih. Kita mau kasih dia dasar-dasar makanan yang pokok yaitu gitu Pak. Nah maka logika yang tadi, sekarang masyarakat butuhnya bukan beras, ya terserah lu, kalau nggak butuh beras gua nggak usah kasih. Tapi kalau yang merasa butuh kita kasih, gitu aja. Karena basically dari namanya saja zakatul fitr, zakat makanan. Siapa orang yang nggak butuh makanan ya udah nggak usah dikasih. Pak, saya nggak butuh beras Pak, ya udah nggak usah dikasih. Tapi saya yakin semua orang, bahkan sekelas presiden, pejabat itu butuh beras, biar bagaimanapun ya kita kasih beras gitu kan. Nah ini bukan zakat kebutuhan sehari-hari gitu kan Pak. Nama zakatnya bukan zakat kebutuhan sehari-hari, bukan, zakat makanan pokok gitu. Ya udah kita kasih makanan pokok, biar kita nggak kemana-mana cara berpikirnya gitu Pak. Nah masalahnya kan gini Pak, kreativitas kita itu kadang-kadang kemana-mana Pak. Wah ini orang butuhnya apa dan sebagainya. Ya udah kasih duit aja. Saya bilang itu nggak salah, ya kan, nggak salah. Tapi aslinya itu Pak, aslinya zakat ini didesain oleh Allah dari awal itu untuk makanan pokok dan bukan untuk yang lain-lainnya. Nah kalau panitianya kemudian berpikirannya kemana-mana, ya itulah masalahnya. Justru di situ. Nabi itu ngasih tetap aja ya gandum, ya kurma, begitu-begitu sebenarnya. Oke. Cukup Pak, ada lagi? Ya cukup ya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.